Coba deh yang di rumahnya pakai robot vakum, ngacung di komen. Gue sendiri juga udah cukup lama ya pakai. Tapi seumur-umur, gue sama sekali belum pernah ngalamin kejadian ini. Perhatiin baik-baik. So ada seorang cowok yang cerita doi itu ngerawat neneknya yang demensia. Dan kadang neneknya tuh ngelakuin hal-hal yang di luar nurul. Tapi itu udah biasa buat doi, karena saking seringnya. Nah malam itu anjingnya itu gak berhenti-berhenti menggeram ke arah neneknya. Dan gak lama kemudian robot vakumnya kayak berkali-kali maju dan mundur, seolah doi kayak mendeteksi ada sesuatu di depannya. Padahal lu bisa lihat sendiri, di situ kagak ada apa-apa. Dan gak lama kemudian ada benda yang tiba-tiba jatuh sendiri dari atas kulkas. Dan ternyata itu patung malaikat koleksi neneknya. Robot vakum itu bisa jatuh sendiri dari tangga, padahal sama sekali gak pernah terjadi sebelumnya. FYI ya, buat yang belum tahu, robot vakum itu ada sensornya, dimana kalau ada tangga, doi itu supposed to be berhenti. Ya anggap aja ini bisa jadi cuman error ya. Tapi keanehan gak cuma sampai di situ. Perhatiin baik-baik. Jesus. Bisa salto anjir. Cewek ini cerita kalau doi itu sering kebangun jam 4 subuh karena ngedenger ada suara dari dalam rumahnya yang gak jelas sumbernya dari mana. Berhari-hari doi cobain buat cari sumber suara itu, tapi gak ketemu. Sampai suatu hari, pas doi kebangun lagi, doi langsung nyalain kamera handphonenya dan mulai ngerekam. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciéndome compañía hoy, pero ya estoy sola. Todo el día se escucha un ruido de abajo y la verdad que no sé. Ay, la con olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Cewek ini sama sekali gak notice kalau ada tangan yang nongol keluar dari bawah tangga menuju kamar tidurnya. Tangan itu warnanya pucat banget dan kameranya juga sempat misfokus dan ngeblur cukup lama pas doi arahin ke situ. Tapi pas doi coba buat turun ke bawah, ternyata di bawah tangga gak ada siapa-siapa. Dan cuma ada anjingnya yang histeris di lantai 1. Yang ini merinding cok, swear. Dengerin deh, fokus ya. Suatu hari, ada sepasang suami istri yang baru aja pulang ke rumah. Dan mereka nemuin keadaan rumahnya tuh aneh banget. Dimana di sekitar rumahnya tuh tiba-tiba mendadak banyak lalat. Anehnya, alat itu kayak berkumpul di pintu masuk dan pintu garasi. Padahal di tong sampah mereka tuh malah gak ada lalatnya sama sekali. Keanehan gak cuma sampai di situ. Di malam yang lain, anak laki-laki mereka tuh ketiduran pas nonton TV. Karena mereka kesian, jadi mereka gak bangunin dan biarin anaknya tuh buat tidur di sofa. Tapi kira-kira jam 3:30 subuh, si anak tuh kebangun. Dan doi tiba-tiba teriak ketakutan dan lari masuk ke kamar orang tuanya. Awalnya papa mamanya tuh ngira kalau nih anak cuma halu doang dan balik tidur lagi. Besoknya mereka coba cek rekaman kamera CCTV di ruang tengah dan ini yang kerekam. Kelihatan nggak? Kalau gue zoom ke arah lorong di ujung ruangan, lu bisa lihat ada siluet kayak seseorang yang berdiri di situ.
Seolah doi kayak ngeliatin ke arah bocah itu yang lagi tidur. Dan anehnya lagi, sosok itu gak gerak sama sekali. Sampai beberapa saat kemudian, tiba-tiba ngedissolve pelan-pelan dan ngilang. So itu apaan, Cok? Gue nggak tahu ya, apakah video-video kayak beginian tuh ada penjelasan ilmiahnya atau gimana? Kalau gurita, katak, ular, ikan, gue tuh udah pernah lihat ya. Tapi kalau daging sapi, seumur-umur gue ke pasar kayak belum pernah lihat aja gitu pemandangan kayak begini. Coba deh ya, perhatiin baik-baik. Ada yang bilang katanya itu muscle memory. Jadi respon gerakan otomatis yang dilakukan otot meskipun si hewan itu udah mokat. Tapi menurut gue terlalu ekstrim gak sih? Kayaknya supposed to be gerakannya tuh kayak cuman berkedut-kedut gitu gak sih? Masa iya sampai gondal-gandul gelayutan kayak begono? Hah? Yang ini bukan foto, bukan video. Tapi rekaman suara. Tapi coy, merinding banget sumpah. Jadi suatu malam ada sebuah panggilan telepon yang masuk ke 911 di Colorado, Amerika Serikat. Tapi pas diangkat sama petugas tuh kayak langsung ditutup lagi. Petugas coba buat cari tahu itu panggilan dari mana. Ternyata panggilan itu berasal dari sebuah nomor telepon di Imperial Memorial Garden. Sebuah rumah duka yang ada di areal pemakaman yang usianya udah 80 tahun. Tapi anehnya, telepon itu tuh jam 3:30 subuh. Dimana seharusnya gak mungkin ada orang di situ ya kan? Nah petugas ini coba buat telepon balik ke nomor itu. Buat mastiin kalau semuanya tuh baik-baik aja. Dan lo tahu apa? Ada yang ngangkat, Cok. Coba deh ya, dengerin baik-baik. Hello? 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 Lo bisa denger kan? Kayak ada suara laki-laki yang ngomong sesuatu. Walaupun gak kedengaran jelas orang itu ngomong apa. Bahkan di beberapa momen kedengaran suaranya tuh kayak beberapa orang sekaligus. Seolah mereka lagi ngobrol. Sebelum akhirnya suara itu ngilang. Hello? Hello? Setelah kejadian itu, sesuai prosedur, petugas dikirimkan ke lokasi buat ngecek. Tapi pas nyampe di situ, ternyata semua pagarnya dalam kondisi terkunci. Dan gak ada lampu yang nyala sama sekali. So banyak yang percaya kalau ini adalah panggilan dari mereka yang udah beda alam.